Assalamualaikum sedulur, salam sehat buat kalian semua. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya membagikan cerita seputar wisata alam, kali ini saya membagikan sebuah perjalanan, lebih tepatnya sih jalan-jalan. Memulai cerita pada hari ini, kebetulan saya habis mengantar istri saya kerja di PT Busana Agra Cipta yang berada di Desa Jonggrangan, Kecamatan Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya akan pulang menuju Simpang Tiga Toyan yang berada di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berawal di Jalan Pemuda menuju arah Masjid Agung Manunggal. Dan untuk rute perjalanan kurang lebih memakan waktu 35 menitan. Di perempatan jalan saya belok ke kanan di Jalan Jenderal Sudirman. Dan terpampang sebelah kiri jalan terdapat Bank BPD DIY Cabang Bantul. Untuk kondisi cuaca hari ini bisa dibilang cerah berawan, walaupun tadi sempat ada gerimis sedikit. Karena hari ini hari kerja, maka jalanan tampak tidak begitu ramai. Ditandai dengan adanya jalanan seperti batu bata, disitulah terdapat Pasar Bantul yang tempatnya tidak jauh dari alun-alun Paseban. Di sini kerap ramai, jadi buat kalian yang melewati atau sering melewati jalanan ini harus berhati-hati. Terdapat lalu lalang kendaraan yang menyeberang. Sampai di lampu merah perempatan Paseban. Jika ke kanan ke arah alun-alun Paseban. Karena saya belum terbiasa menghafal tempat selain wisata, jadi saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui saat perjalanan kali ini ya. Dan jangan lupa buat kalian jika setelah melewati lampu merah di perempatan Paseban, jangan langsung tancap gas kencang, karena buat yang belum tahu, ada lampu merah lagi yang tempatnya sedikit berbelok. Agar jarak untuk pengeremannya bisa diatur dan tidak keblabasan. Karena dulu saya juga pengalaman, karena belum tahu setelah belok sedikit ada sebuah lampu bangjo atau disebut lampu merah, saya hampir keblabasan. Setelah tiba di perempatan Palbapang, saya belok ke kanan melewati Jalan Serandakan. Jika lurus ke Pantai Samas, jika ke kiri ke arah wisata Mangunan. Di dekat perempatan juga terdapat Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta. Dan di sebelah kanan saat melewati Jalan Serandakan, terdapat Terminal Palbapang. Sejarah singkat seputar Terminal Palbapang. Terminal Palbapang Bantul adalah merupakan terminal bus yang berada di Jalan Panembahan Senopati Palbapang, Jalan Raya Serandaan, dan masuk di wilayah RT 1 Padusunan Karasan, Kelurahan Palbapang. Terminal Palbapang ini dibangun atau didirikan pada bekas bangunan stasiun kereta api Palbapang. Namun masih tetap mempertahankan bentuk asli dari bangunan utama stasiun kereta api, tanpa merubah sedikitpun bentuk asli dari stasiun. Terminal ini diresmikan penggunaannya pada 20 Juli tahun 1990 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bantul, Bapak KRT Suryo Padmo Hadiningrat. Masih di Jalan Serandakan, di kiri saya terdapat lapangan jodok yang sering ramai pada saat malam hari untuk bersantai sembari menemani si kecil bermain.
Sampai di pertigaan jika ke kanan ke arah Gua Selarong, Jalan Sedayu Gesian. Tak jauh dari pertigaan terdapat sebuah pabrik sarung tangan Natajaya, yang dulu saya sempat melamar pekerjaan namun kondisi pabrik sedang tidak stabil, jadi saya tidak ada panggilan. Di depan saya terdapat pertigaan jika belok ke kiri menuju wisata pantai Gua Cemara. Jalan Serandakan ini ramai saat pagi dan sore hari, terutama saat jam kerja. Karena jalan inilah jalan satu-satunya buat para karyawan Kulon Progo Bantul untuk bekerja, khususnya bagi mereka yang pulang pergi dari rumah ke tempat kerja atau istilahnya ngelaju. Kali ini saya melewati jembatan Serandaan yang merupakan jembatan penghubung sekaligus batas kabupaten antara Bantul dengan Kulon Progo. Untuk panjang jembatan ini kurang lebih 700 meteran melintasi Sungai Progo. Di sebelah kanan juga nampak sebuah jembatan lama yang sudah diplang hanya khusus kendaraan roda 2 saja. Dan sebagian besar juga yang melewati jalanan tersebut hanya warga sekitar. Jalanan yang pas buat bersepeda ataupun jogging. Namun saya kurang paham kenapa di tengah jembatan seperti menekuk ke dalam. Entah itu memang seperti itu atau ada musibah, saya kurang tahu. Lanjut dari jembatan kini saya melewati Jalan Brosot Nagung yang sudah berada di kawasan Kabupaten Kulon Progo. Di samping kiri terdapat pedukuhan Desa Brosot, dan tidak jauh dari tempat tersebut juga terdapat Polsek Galur, karena kali ini tengah berada di Kecamatan Galur.
Di jalan ini sering sekali ramai baik siang ataupun malam. Tersedia berbagai makanan dan berbagai alat-alat. Maka dari itu harus berhati-hati ketika melewati jalan ini. Kini berada di Bangjo, Tugu Simpang Brosot. Jika belok ke kiri maka ke Jalan Dandeles yang menghubungkan beberapa spot wisata. Wisata itu adalah wisata pantai populer seperti Pantai Melarangan dan Bidara. Sepanjang perjalanan dari jembatan Serandaan menuju Simpang Tiga Toyan, terbilang sangat mulus dan cukup luas. Ditemani dengan hijaunya pepohonan dan udara segar di persawahan, menambah nikmat perjalanan kali ini. Namun yang disayangkan di jalanan yang sebenarnya nyaman, justru malah sering terjadi kecelakaan. Dulu sempat ada beberapa pengendara kecelakaan di sekitar sini yang waktunya tidak berjarak lama. Selain dari itu, kita tetap selalu waspada ketika berkendara, karena biasanya kita sudah berhati-hati, ada saja orang lain yang seenaknya sendiri dan membahayakan diri. Dari sebelah kanan jalan terdapat Masjid Iqra yang tampak megah terlebih di malam hari. Dan tidak jauh juga di sebelah kanan ada rumah sakit Pura Raharja Medika. Di sekitar sini cukup ramai, tersedia beberapa warung makanan untuk kalian yang mau beristirahat ketika lelah perjalanan. Memasuki Kecamatan Lendah, kini terdapat juga Rumah Sakit Rizky Amelia. Dan setelah Kecamatan Lendah nanti ada Kecamatan Panjatan, baru akan memasuki Kecamatan Wates. Kecamatan Lendah terdiri dari beberapa desa yaitu Wahyu Harjo, Bumirejo, Jatirejo, Sidorejo, Gulurejo, dan Ngentak Rejo. Sejarah Kecamatan Lendah di desa ini terdapat sebuah makam kuno di mana Kiai Landoh dimakamkan. Siapakah Kiai Landoh? Nah, Kiai Landoh adalah nama lain dari Syekh Jangkung.
Beliau adalah Karib Sultan Agung yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah pantai selatan. Banyak versi cerita tentang Syekh Jangkung antara lain di Kudus, Palembang, Cirebon, Mesir, dan wilayah yang lain. Tetapi akhir hidup Syekh Jangkung ada di desa Jatirejo. Di sanalah beliau dimakamkan. Selama menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, Syekh Jangkung sangat dihormati dan disegani karena kesaktiannya dan sifat-sifat baik beliau. Yang paling menonjol adalah suka menolong dan menyembuhkan orang sakit. Kiai Landoh sendiri adalah nama seekor kerbau yang menjadi kendaraan bagi Syekh Jangkung, sehingga masyarakat awam terlanjur memberi nama bahwa Syekh Jangkung dengan sebutan Kiai Landoh. Pada sebuah kesempatan, Syekh Jangkung pernah berkata kepada para pengikutnya bahwa sok yen ono rejaning jaman, papan iki jenenge Landoh. Besok kalau daerah ini berkembang akan saya beri nama Landoh. Dari kata Landoh inilah kemudian berubah menjadi Lendah dan dipakai sampai sekarang untuk nama kecamatan Lendah. Saya bisa tahu seperti ini pastinya berkat bantuan Google ya. Saya hanya mempermudah agar sejarah sebuah daerah tetap harus diketahui. Memasuki jalanan perbatasan Kecamatan Lendah dengan Panjatan. Jalanan ini baru saja diperbaiki dan diperluas pada tahun kemarin. Kini sekarang terlihat mulus dan enak dirasakan. Sepanjang perjalanan terdapat hamparan persawahan luas dan jika saat cuaca cerah di pagi hari, sering tampak view Gunung Merapi dengan merbabu. Kecamatan Panjatan terdiri dari beberapa desa yaitu Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotaan, Panjatan, Cermeh, dan Krembangan. Dan juga menyediakan berbagai destinasi wisata seperti Pantai Bidara, Pantai Melarangan, dan Gua Kebon. Sebelum diperbaiki, jalanan ini memang sudah sangat lama rusak, ada banyak lubang jalan yang membahayakan pengendara. Sisi positifnya dulu di sini tempatnya sangat sejuk karena jalanan belum terlalu lebar. Jadi di pinggiran ada pepohonan besar yang menutupi atap jalan. Dan kini setelah diperbaiki hanya menyisakan beberapa pepohonan. Namun itu semua demi keselamatan kita bersama. Di jalanan ini dulu sempat populer dengan sebutan Mbok Begal. Nama yang cukup unik tapi sedikit mengerikan. Katanya sih dulu memang ada begal di area ini, tapi saya juga belum tahu pasti. Saat ini sudah berada di perempatan Agung. Jika ke kanan ke arah pusat kota Wates, jika ke kiri ke arah Pantai Bidara. Saya lurus ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Di sini termasuk area ramai karena lokasinya yang tidak jauh dengan Pasar Bendungan. Disinilah terdapat kantor Kecamatan Wates yang berdekatan dengan sekolah SMP dan SMK Negeri 2 Wates. Kini sudah sampai di perempatan Bendungan dan sudah memasuki Kecamatan Wates. Pasar Bendungan juga belum lama ini sudah dibangun dengan layak setelah dulu sempat terjadi musibah kebakaran. Kini Pasar Bendungan semakin maju dan tempatnya juga sekarang sudah bisa buat bersantai di depan pasar. Karena tersedia aneka jajanan angkringan di depan pasar tersebut.
Melintasi jalanan ini jadi teringat waktu kecil saya. Dulu sama keluarga sering pergi ke pasar malam yang tempatnya berada di lapangan bendungan. Dan saat itu kami semua berjalan kaki karena tidak punya kendaraan. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa mengantarkan kemana saja dari hasil juri payah bekerja. Untuk kesediaan puskesmas di Wates hanya ada satu, lain dengan Panjatan yang ada dua. Jadi di sini sering sekali saya mendapati antrean panjang. Kini sudah mau sampai di Simpang 3 Toyan. Dan sebelum itu ada sebuah sekolah dasar negeri Sumberan yang dulunya menjadi tempat saya belajar. Dan sampai sekarang masih ada juga beberapa guru senior dari masa saya belajar. Oke, sudah sampai di Simpang 3 Toyan. Rumah saya sekitar sini hanya menyeberang jalan dan masuk sedikit ke pedesaan. Segitu dulu jalan-jalan kali ini dan terima kasih sudah menonton. Bagi yang mau berkendara, hati-hati di jalan karena di jalan sering ada yang gak hati-hati. Terima kasih, wassalamualaikum.